juga saya mengajukan beberapa persen dari modal itu dari BMT, Baitul Mal wa Tamwil, dari koperasi syariah ya. Jadi dengan akad mudharabah pada saat itu. Itu 5 aspek yang harus disiapkan dari bisnis. Segitu dulu dari saya, Dr. Lisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini inspiring sekali ya, materi pembuka dari Mas Rizaldi. Nah, sebelum nanti kita tanya-tanya lebih lanjut ke Mas Rizaldi, kita dengarkan dulu pemaparan dari Ustadz Thorik. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Lisa, Mas Rizky Rizaldi, Muhammad Rizky Rizaldi, ahlan wa sahlan, kullukum bi khair, alhamdulillah. Ini saya share screen nggih ya. Oke, sudah bisa coba nggih. Ya, di sini saya punya sedikit coretan tangan yang saya buat sebelum asar tadi nggih. Jadi berdagang adalah amanah agama. Sebenarnya ketika judul ini sangat menarik sekali ya, merintis bisnis sejak muda. Ya, anak-anak muda sehingga diseru untuk tidak malu-malu untuk melakukan jual beli, transaksi jual beli atau dagang dodolan lah kalau istilah orang Jawanya ora isin dodolan itu. Jadi berdagang adalah amanah agama. At-tijaratu amanatuddin. Berdagang adalah amanah agama. Ya. Saya ada mukadimah sedikit yang tadi disebutkan oleh Mas Rizky tadi juga menyebut salah satu hadis Nabi ya. Jadi ajaran Islam itu secara tegas telah menghalalkan aktivitas jual beli, ya perdagangan dan juga mengharamkan riba. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pedagang yang jujur. Jadi ketika ditanya apa profesi Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah berprofesi sebagai pedagang. Walaupun toh dalam perkembangannya nanti Nabi SAW juga tanda kutip menjadi Amirul Mukminin. Ya, jadi Nabi tidak hanya seorang tajir, tapi juga seorang Amirul Mukminin. Tapi Nabi juga menjadi Qaidul Juyush. Nabi juga menjadi pemimpin militer, pemimpin para tentara-tentara. Jadi Nabi ini memang basyarun lakal basyar, manusia yang tidak semisal kita. Artinya ada dalam pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggung jawab yang ada pada pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperoleh penghasilan yang baik yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama kita. Berbagai jenis pekerjaan, ya berbagai jenis pekerjaan asalkan halal tentu menjadi pilihan untuk seseorang agar bisa bertahan hidup, ya agar tidak muta'adilin, dia tidak menjadi pengangguran, ya agar dia tidak bergantung kepada orang lain, ya. Mencari pekerjaan apa saja yang penting halal itu boleh. Namun penulis saya rasa kalau sepertinya tidak lengkap kalau kita belum berdagang atau istilahnya berbisnis atau jual belilah ya. Di sini ada hadis riwayat Bazzar ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayyul kasab atyab, ya. Ya Rasulullah, amalan apa, pekerjaan apa yang paling baik? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amalu al-rajul biyadih wa kullu bai'in mabrur. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan amal seseorang yang dikerjakan dengan tangannya sendiri, gitu. Ya. Kemudian wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang diberkati. Nah ini. Waqalal ulama, ini ada keterangan waqalal ulama, para ulama menegaskan atau memberikan syarah penjelasan al-bai'ul mabruru ma laisa fihi ghish wala khida. Yang disebut B atau jual beli yang diberkati itu adalah jual beli yang tidak mengandung ghish maupun khida. Ghish itu curang, khida itu tipu-tipu ya. Jadi kalau jual belinya atas dasar prinsip suka sama suka, prinsip keterbukaan, prinsip apa istilahnya khida itu ya tidak ada saling tipu-tipuan, ya artinya jujur. Wala yukhalifu syart, dan tidak menyelisihi syariat Islam, itulah B yang diberkati atau
jual beli yang diberkati. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah juga telah mengharamkan riba. Nah, kalau yang ini yang tentang wa kullu al-amal biyadih atau amalur rajul biyadih ini saya bisa memberi tambahan sedikit ya. Jadi dulu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan, kemudian menemui salah satu pemuda dari Ansor, dari kalangan Ansor. Kemudian pemuda itu tangannya bengkak, Ibu Lisa, ya Pak Mas Rizky dan lain sebagainya. Ya ada di sini ada Mas Abdul Karim Ibnu Khairuddin ya dan lain sebagainya ya teman-teman di sini yang ikut serta. Rasulullah menemui seorang pemuda yang tangannya itu bengkak, tangannya itu membesar, tangannya itu abuh ya, istilahnya orang Jawa abuh ya, gede gitu. Kemudian Rasulullah tanya, "Ma arafiyadik?" Apa yang aku lihat, apa yang aku saksikan pada tanganmu itu? Kemudian orang itu menjawab, "Hadza asarul mishah." Ini itu ya Rasul, ini tanganku ini membengkak ini karena asar atau bekas aku bekerja. Adribu, aku memukul, aku macul ya. Aku bertani, aku bercocok tanam, aku ngegrab, aku angkat-angkat. Wa anfaqu ala iyali, dan aku menafkahi keluargaku dengan tangan ini ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ja'alaha yuqabbiluha. Kemudian Rasul mengambil tangan itu, kemudian menciumnya dan mengangkat tangan tersebut, melambaikan tangan tersebut di hadapan para sahabat sekalian. Kemudian Rasul mengatakan, qailan hadhihi yadun yuhibbuha Allah. Ini tangan yang dicintai oleh Allah. Nah, ini artinya teman-teman semuanya, kita perlu menggarisbawahi dulu ya, amalur rajul biyadih ini, pekerjaan seseorang yang dihasilkan dengan keringat tangannya sendiri ini sangat dianjurkan oleh Islam. Bahkan Islam itu adalah agama amal. Jadi al-Islam dinul amal, agama bekerja. Islam menyeru umatnya, memerintah umatnya, mendesak umatnya untuk rajin bekerja. Jadi Islam itu enggak meminta kita untuk sholat, kemudian setelah sholat keluntang, keluntung, kelular, kelulur, leda, lede, turah, turu, kemudian ngukur dipan ya, tiduran, leha-leha ya istilahnya. Enggak seperti itu. Kemudian menunggu mati, enggak ya. Tapi Islam memerintahkan kita, al-Islam yahutsu alaina li ajlil amal, an-na'mal. Kenapa negara-negara Italia, mungkin juga di tempatnya Ustadz Rizky di Inggris, kemudian itu kok beda dengan negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Islam ya, negara-negara yang terkenal sebagai daulah an-namiyah, negara-negara berkembang. Negara berkembang itu kan isinya ngopi, kongkak, kongko, ngudat, ngudut, ya kan, cerita ngalor ngidul, ya kemana-kemana gitu. Tapi negara-negara seperti Elmania, Jerman katakanlah, dikutip dalam kitabnya Yusuf Qaradawi itu tentang bagaimana umat ini berhadharah ya, berperadaban. Ternyata orang-orang Barat itu justru merefleksikan nilai-nilai Islam. Yahutsu 'alal amal, al-amal istimrari, bekerja terus siang malam pagi petang. Mereka berpikir tentang productivity, berpikir tentang industrial, berpikir tentang bagaimana menggerakkan media massa. Tapi umat kita ini memang umat yang naimin, orang-orang yang tidur lelap, kemudian bangun-bangun ya cari makan, ngopi. Dia tidak ada istilahnya itu niat untuk bekerja, itu membangun peradaban, memakmurkan bumi ini. Kemudian wa kullu bai'in mabrur adalah setiap jual beli atau perdagangan yang diberkati. Nah, ini teman-teman semuanya, anak-anak muda, saya cepatkan aja ya. Kenapa harus berdagang gitu? Kenapa harus berdagang? Yang pertama, dagang itu adalah pekerjaan para orang-orang mulia. Dengan berdagang kita mampu menghasilkan sesuatu yang halal. Saya meskipun guru, saya meskipun mahasiswa, tapi sampingan saya ya saya tetap berdagang. Karena dagang itu buat kami adalah amanatuddin, adalah amanat agama. Kenapa orang Islam malah cenderung tidak mau berdagang? Ini kemunduran, Bu Lisa ya. Kalau kita lihat negara tirai bambu saat ini, itu bagaimana Xi Jinping itu, presiden Cina itu, dalam portofolionya, bagaimana orang-orang Cina yang di diaspora itu bisa menguasai, tanda kutip, ya bisnis ini. Ya. Nanti jangan heran, Bu Lisa, kalau di sini nanti ada orang luar dagang tempe,
ada orang luar juga dagang nasi uduk ya, karena memang kita akan dibawa ke one single liberal market ya, sebuah market yang bebas, market yang siapa yang bisa berdagang, berkompetisi itulah ya. Jadi teman-teman kenapa harus berdagang? Karena berdagang itu satu amanat agama. Kemudian yang kedua, alasan kenapa berdagang ini? Yang pertama, pentingnya berdagang, banyaknya orang yang mengabaikan keberkatan berdagang. Ini saya singkat aja, 2 menit lagi Ibu, santai saja. Ya. Alasan kenapa berdagang? Yang pertama, banyak orang mengabaikan keberkatannya. Wong dagangnya akeh berkate. Orang berdagang itu banyak keberkatan yang nempel di situ. Satu, yang biasanya mukanya masam atau tanda kutip memang fitrahnya rupanya atau wajahnya itu rapatio, katakanlah tidak terlalu murah senyum ya. Karena dia dagang ya, dia mau nggak mau piye carane memasang wajah senyum ini. Ya, menebar senyum kepada pelanggan, ya, kemudian buka toko bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang kedua kenapa berdagang ini Ibu, ini saya ada kritik yang cukup konstruktif, kecenderungan banyak anak muda dewasa ini untuk mendapatkan pekerjaan di lembaga-lembaga pemerintah ya. Sepertinya tidak ada pekerjaan kecuali PNS ya ini. Ini saya tidak tahu ini doktrinnya penjajah mana, tapi yang jelas ini buat saya kok membuat hidup kita menjadi ruwet ya, seolah-olah la yajid al-aman, ora ono pekerjaan, ora ono gawean. Padahal secara mantiki ini tidak masuk akal. Enggak ada namanya enggak ada pekerjaan itu enggak ada. Asalkan you ingin bergerak, you obah ya, kita mau bergerak insya Allah ada pekerjaan. Jadi kenapa berdagang? Karena yang lain, orang-orang anak-anak muda yang lain itu inginnya PNS gitu. Atau kalau enggak ada di PNS ya lembaga swasta lah gitu. Ini gitu saja dulu nggih Bu nggih. Tapi yang jelas kontrol syariat dalam berdagang memang orang dagang itu Ibu atau teman-teman semuanya, orang kalau berdagang ya ini saya harus terus terang memuji orang-orang yang pekerjaannya sebagai pedagang. Pedagang itu acceptability-nya paling tinggi. Peluangnya paling tinggi untuk mencapai derajat mutawakilin. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Berbeda dengan orang yang pekerjaannya PNS atau pegawai negeri. Atau karyawan, baik di lembaga negeri maupun swasta, atau buruh, atau guru ya. Guru seperti saya ini, ya mungkin tiap hari masuk pagi, pulang siang, wes tiap tanggal 1 dapat honor. Tapi beda dengan seorang pedagang. Pedagang itu saya beri contoh saja, katakanlah saya pedagang, pagi-pagi saya sudah buka kedai saya, buka warung kelontong saya, warung soto saya umpamanya ya, itu saya buka bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Fatah, ya Allah ya Fatah, waftah kulla abwabil khair, waftah abwabir rizq, ya Allah bukakan pintu rezeki bagi kami gitu. Sudah buka jam 8, jam 9 kok belum ada yang beli, dia menengadah ke langit lagi, ya Allah datangkanlah pembeli 1 saja. Nanti ada pembeli 1, dongo lagi, berdoa lagi, ya Allah datangkanlah pembeli ya 2 atau 3 ya Allah. Nanti setelah itu dongo meneh gitu, doa lagi. Berarti gini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, peserta talkshow yang berbahagia yang dimuliakan Allah, pedagang itu orang yang paling cepat mencapai derajat mutawakilin, orang-orang yang bertawakal pada Allah. Karena dalam setiap amalnya, dalam setiap waktunya, dia selalu menyandarkan diri pada zat yang maha kuasa. Beda dengan pekerjaan yang lain. Guru itu tawakalnya kalau sertifikasi, apalagi PNS itu juga sama. Dia kalau sudah wancine naik pangkat, kemudian gajian, atau mungkin THR-an itu dia ndongone kenceng. Tapi kalau enggak, berbeda. Ya, nuansa spiritualnya itu berbeda dengan pedagang. Ini saya sebutkan satu aja tentang
ketawakalan yang terbaik ya, mencapai ketawakalan yang terbaik ada banyak sekali, tapi mengingat waktu karena ini bukan pengajian, jadi ya saya tidak boleh berpanjang kalam. Gitu saja nggih, Ibu Lisa, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya berharap teman-teman dan Ibu Mas Rizky juga selalu dalam penjagaan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz ya untuk materinya. Mencerahkan ya teman-teman, jadi tadi melengkapi gitu. Teman-teman dapat sharing pengalaman dari Mas Rizaldi, dilengkapi bahwa ternyata dalam Islam itu berdagang ataupun berbisnis itu juga sangat di-encourage gitu ya. Dan banyak doanya ya Ustadz ya, jadi kalau kita sebagai pedagang jadi banyak doanya gitu, karena kalau kita mungkin kalau teman-teman di sini yang masih pegawai gitu ya, PD-nya udah tetap gitu ya, jadi hari-hari ya take it for granted aja pekerjaannya gitu ya. Kalau berdagang hari ini mau ada berapa banyak pembeli gitu masih unpredictable ya teman-teman gitu. Nah mungkin tadi menarik sekali ya sharingnya dari Mas Rizaldi. Tadi Mas Rizaldi sempat sampaikan bahwa sepulang dari Inggris sebenarnya ada beberapa peluang ya Mas. Jadi selain es krim ada juga kayak tadi restoran segala macam. Tapi kenapa akhirnya memilih ke es krim gitu? Maksudnya apakah ada pertimbangan tertentu dan ya mungkin itu dulu Mas Rizaldi. Kenapa akhirnya milih es krim dibandingkan yang lain gitu? Mungkin bisa jadi inspirasi ke teman-teman gitu. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Jadi ketika saya punya beberapa opsi ya, waktu itu saya sebutkan aja opsinya adalah pertama Bolu Talas, buka di kota lain, restoran Sunda buka di kota lain, atau ini buka ini ya air mineral ya di daerah-daerah yang cukup sulit air gitu misalnya ya. Ada kan yang isi ulang air galon itu yang 5 ribuan per galon itu. Jadi ada beberapa gitu. Nah, ketika saya membandingkan beberapa opsi ini, saya susun semuanya nih. Termasuk yang paling yang saya susun adalah visibilitasnya, kelayakannya ya. Jadi saya ukur yang ini kelayakannya begini, yang ini kelayakannya begini, yang ini kelayakannya begini. Waktu itu ice cream menjadi yang paling layak. Pertama dari sisi margin, ya dia paling menguntungkan gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika saya mencari akses untuk membangun sistem, ya misalnya ketika saya mau belajar bagaimana membangun restoran Sunda yang benar, yang bagus ya, bagaimana membangun pabrik bolu yang bagus, bagaimana membangun tempat kedai-kedai air mineral yang bagus, bagaimana membangun toko es krim yang bagus. Nah, itu saya pelajari semuanya. Nah, yang paling kelihatan bentuknya pada saat itu gitu ya, yang paling jadi kayak tadi yang diceritakan Ustaz Thorik, kan betul-betul kalau orang pedagang itu Muslim terutama ya, seorang pedagang Muslim itu dia akan selalu komunikasi dengan Allah gitu. Jadi ketika misalnya saya punya beberapa opsi, itu saya bicara dalam bahasa saya bicara dengan Allah gitu ya. Kira-kira mana ya Allah, mana yang terbaik itu. Kemudian Allah menunjukkan mana yang terbaik itu dengan cara memberikan informasi paling banyak terkait toko es krim waktu itu gitu. Jadi yang lain-lainnya saya coba pelajari, tapi ilmunya nggak datang-datang gitu. Tapi ketika saya mempelajari es krim, ilmunya ada. Jadi sebagai contoh adalah saya tiba-tiba kenal, gitu ya, lagi makan nasi goreng pinggir jalan, saya tiba-tiba kenal sama orang yang pernah bekerja di McD. Saya jadi nyebut merek ya, pernah bekerja di McD. Saya tiba-tiba kenalan gitu. Saya lagi dipikiran, di kepala saya lagi kepikiran gimana ya cara bikin toko es krim gitu. Tiba-tiba ada orang yang makan nasi goreng sama saya di pinggir jalan, dia cerita bahwa saya dulu kerja di McD gini-gini. Ya udah, akhirnya saya kenalan, saya tanya di WA, saya ketemu di warkop waktu itu, ngobrol ya, beli bahannya di mana sih, produksinya di mana, mesinnya apa gitu ya, apa skill yang dibutuhkan gitu. Nah, informasi terkait es krim ini menjadi informasi yang paling lengkap pada saat itu, dan akhirnya saya berpikir, oh ini mungkin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang yang harus saya bangun adalah bisnis di bidang ice cream. Gitu Mbak Lisa. Insya Allah. Jadi memang ada istiqoroh juga ya berarti Mas Rizaldi ya menentukannya selain, jadi ini melengkapi ya teman-teman, tawakal sama ikhtiar sama tawakal gitu ya. Jadi tidak saling menegasikan tapi saling melengkapi. Jadi bikin visibility tadinya juga gitu ya, dikumpulkan informasinya dan dilengkapi dengan